Selamat sore saudara pendengar, masih menemani Anda di Jakarta sore hari ini dengan tema Resolusi Jakarta tahun 2023. Anda boleh bergabung di WhatsApp Pro 1 Jakarta menyampaikan ya tentunya apa yang menjadi resolusi untuk Jakarta di tahun 2023. Kalau tadi saya sudah berbincang bersama dengan anggota DPRD DKI Jakarta dengan Pak Deddy Supriyadi, dan kali ini saya akan berbincang bersama dengan Ketua Koalisi Pejalan Kaki dengan Bung Alfred Sitorus. Selamat sore Bang Alfred. Selamat sore Binda Umar, apa kabar, selamat tahun baru? Alhamdulillah baik, selamat tahun baru Bang. Dan ini kita berbicara terkait mengenai resolusi Jakarta tahun 2021. Kalau tadi saya sempat berbincang juga dengan anggota DPRD DKI Jakarta yang memang tadi menjambarkan ya apa saja yang memang menjadi concern yang akan dijalankan di tahun 2023. Dan tadi sempat menyinggung juga terkait mengenai integrasi, terkait mengenai transportasi publik. Lalu juga sempat saya tanyakan terkait mengenai jalur pedestrian yang memang dikatakan ini belum memenuhi target begitu ya. Betul. Tapi setidaknya bisa diapresiasi apa yang sudah dilakukan saat ini. Sebagai koalisi pejalan kaki melihat kondisi ibu kota, kita melihat juga kondisi pedestrian dan lain-lain. Sejauh ini seperti apa Bang Alfred? Iya, kalau dari koalisi pejalan kaki melihat gini, resolusinya kami sebenarnya berharap warga urban, terutama warga ibu kota gitu ya, resolusi dari kami minimal warga kota itu perharinya itu harapan kami memiliki langkah 4.000 langkah minimal setiap hari. Gitu. Itu tuh yang pertama. Gitu ya. Jadi karena kan warga Indonesia terutama kawasan urban itu kan sebenarnya identifikasinya adalah warga yang paling banyak obesitasnya gitu. Binda. Jadi minimal dengan adanya 4.000, 5.000 langkah setiap harian itu akumulasi setiap hari ya, jadi tidak sekali jalan langsung 5.000 langkah gitu ya. Jadi kita harapkan jalan daily-nya itu setiap hari itu bisa 4.000 sampai 5.000 langkah setiap hari gitu ya. Jadi kemanapun melakukan mobilitas bergerak, itu yang pertama. Yang kedua adalah sangat sepakat terkait dengan integrasi publik transportasi di Jakarta dan juga aglomerasinya ya. Aglomerasinya yaitu Bodetabeknya gitu ya. Jadi itu impian yang sudah sangat lama, semoga itu bisa terwujud di 2023 ini, yang dimana 2029 nanti itu adalah 60% warga Jabodetabek itu harus menggunakan angkutan umum kalau sesuai dengan targetnya RITJ, Rencana Induk Transportasi Jabodetabek. Seperti itu Bina, dan juga terkait dengan target tadi membangun sidewalk ataupun fasilitas pejalan kaki yang memang kami harapkan kalau memang tidak sesuai target, paling tidak tahun depan itu minimal bisa sesuai dengan di tahun 2022 yang saat ini. Dan juga kami berharap DPRD memiliki willingness itu ya, ataupun politik of crisis gitu ya, melihat fasilitas di ibu kota yang memang targetnya itu ada 2.600 dari zamannya Pak Jokowi Ahok dulu menyampaikan bahwa targetnya kami itu 2.600 membangun trotoar di Jakarta. Namun sampai saat ini kan baru sekitar 400 kilometeran ya. Jadi masih panjang sekali PR kita. Dan mimpi-mimpinya koalisi pejalan kaki ya itu masih sampai 30 sampai 35 tahun ke depan untuk membangun dengan target itu tadi, karena dengan kapasitas anggaran yang memang di approval oleh DPRD. Jadi itu yang kami berharap ada percepatan dan juga ada lompatan-lompatan yang memang semua-muanya jangan APBD-nya tidak pakai untuk membangun trotoar gitu, tapi infrastruktur lainnya juga, yang dimana berjalan kaki dengan angkutan umum ini, dengan transportasi publik ini kan tidak bisa dipisahkan, Dinda. Jadi itu satu kesatuan yang memang nggak bisa dipisahin. Jadi harus kejar-kejaran gitu ya, antara angkutan umum yang terintegrasi dengan fasilitas first and last mile-nya. First mile and last mile. Kenapa? Berjalan kaki menuju halte, menuju terminal, menuju stasiun. Jadi itu kan first mile-nya ya. Baik itu dari rumah menuju stasiun, halte, terminal, baik juga sebaliknya begitu sampai tujuan dan yang lain-lain. Nah, dan juga kita berharap resolusinya di 2023 ini tegakan hijau di Jakarta itu makin bertambah. Yang selama ini ditebangin untuk membangun infrastruktur baik itu trotoar, jalan, membangun MRT dan yang lain-lain, sebisa mungkin dikembalikan kembali agar
agar para pejalan kaki bisa menikmati kota ini yang memang cukup rindang ya, yang memang fungsinya itu dikembalikan ulang, yang memang antara tegakan pohonan gitu ya, green beltnya itu ataupun penyangga hijau di sepanjang trotoar itu memang harus ada. Selain dia proteksi bagi pejalan kaki, juga kan bagian dari pelindung bagi para pejalan kaki untuk bisa berjalan yang memang di bawah suhu yang cukup normal gitu. Iya. Jadi itu salah satunya. Dan ketika struktur yang sudah dibangun selama ini yang kita apresiasi, walaupun tidak mencapai target, namun struktur yang sudah dibangun untuk fasilitas para pejalan kaki ini juga bisa mendongkrak yang namanya kultur berjalan kaki. Gitu. Jadi dua sisi ini harusnya berpadu padan agar resolusi kita di harapan kami di 2023 ini 4.000 sampai 5.000 langkah per hari itu warga Jakarta dan sekitarnya itu bisa mencapai dengan langkah itu agar yang divonis oleh WHO dan juga terkait dengan tingkat kesehatan obesitas dan yang lain-lain, warga perkotaan di Jakarta dan yang lain-lain itu bisa menurun. Jadi ini sebenarnya mobilitas warga perkotaan yang sangat mager, kami harapkan tidak perlu seperti kami sampai 10.000 dan yang lain, tapi minimal itu separuhnya gitu ya. Jadi dan juga dikasih insentif lain. Jadi harapannya kan itu, Binda ya, di 2023 ini orang sudah rela meninggalkan sepeda motornya, meninggalkan mobilnya, menggunakan angkutan umum dan juga berjalan kaki, dimix dengan berjalan kaki. Harusnya warga ataupun orang kaya, orang miskin yang menggunakan angkutan umum dan dimix dengan berjalan kaki itu lebih mendapatkan insentif lebih gitu. Jadi itu harapan-harapannya dan sesuai dengan harapan kami di 2023 ini nanti akan kami meluncurkan yang namanya rapor trotoar seluruh Indonesia gitu ya. Jadi di tanggal 22 Januari nanti sebagai Hari Pejalan Kaki Nasional di 22 Januari. Dan kami masih memusatkan kegiatan itu dari Jakarta dan harapan-harapan di 22 Januari nanti dari survei rapor trotoar seluruh Indonesia dan juga harapan-harapan bagi para pejalan kaki kedepannya itu akan tertuang di tanggal 22 Januari nanti sebagai Hari Pejalan Kaki Nasional. Seperti itu, Binda. Wah, jadi penasaran juga nih rapor untuk DKI Jakarta kan seperti apa ya, Bang Alfred ya? Nah, itu publiknya yang memberikan rapornya, bukan kami. Publiknya yang memberikan rapor kepada setiap kota kabupaten di seluruh Indonesia termasuk Jakarta sebagai mother cities gitu ya, sebagai ibu kotanya gitu ya. Jadi ya ditunggu saja karena memang ini pure perspektif dari publiknya yang kami jaring dan publik yang memberikan rapornya, bukan kami. Kami hanya menghimpun semua rapor yang diberikan oleh masyarakatnya yang ada di kota kabupaten di seluruh Indonesia. Seperti apa rapornya? Itu dijadikan sebagai cambuk untuk perubahan, bukan untuk memalu-maluin kotanya gitu. Jadi itu untuk bisa membuat perubahan di kotanya agar kotanya itu lebih berinovasi membangun fasilitas publiknya seperti trotoar. Itu beda. Artinya memang sebagai bahan evaluasi, namun tentunya penilaian itu kan juga bergantung dari apa yang memang dirasakan ya bagi pejalan kaki. Dan kalau sejauh ini dari fasilitas yang ada, apakah memang sudah cukup ramah untuk pejalan kaki maupun juga kaum disabilitas ini, Bung Alfred? Kalau yang terbangun, yes, exactly, itu sudah ramah. Tapi kan ketika bicara target, panjang jalanan di Jakarta ini kan kurang lebih 7.000 kilometeran ya. Jadi kurang lebih harus membangun sepanjang itu seharusnya gitu ya. Jadi kalau kita mau bicara yang namanya seamless facility kan. Jadi semua fasilitas itu disamarasakan gitu ya. Untuk semua ya, baik itu teman disabilitas, ibu hamil, lansia dan harus bisa mengakses itu. Jadi tidak hanya melulu yang orang-orang yang berdasi kelihatan keren ketika berjalan kaki di atas trotoar, tapi dia seamless, semuanya orang bisa, accessibility-nya semua orang bisa menggunakan. Jadi kita berharap membangun ini pun kami resolusi yang terakhir yang kami harapkan di Jakarta itu adalah segera ditandatangani yang namanya dokumen rencana induk pembangunan trotoar di DKI Jakarta. Iya, kita berharap tentunya di tahun ini semuanya bisa terlaksana dengan baik segala perencanaan itu ya, Bang Alfred. Betul. Baik, berarti nanti tanggal 22 Januari ini kita menunggu hasil rapor untuk DKI Jakarta ya, Bang?
Yes, semuanya dan seluruh Indonesia karena itu bertepatan dengan Hari Pejalan Kaki Nasional. Baik, kalau gitu kita akan tunggu ya seperti apa untuk rapor DKI Jakarta. Ditunggu nanti seperti apa kehebohannya. Terima kasih banyak waktunya untuk Persatuan Sama-sama. Sama-sama Winda. Selamat sore Winda dan teman-teman RRI Prosat. Demikian pendengar Ketua Koalisi Pejalan Kaki Bung Alfred Sitorus ya, dan Anda juga boleh bergabung menyampaikan di 081212344912 atau bisa juga melalui telepon di 0213440696 atau di 3441499. Bergabung di sosial media Pro 1 di Instagram di @RRI Pro 1 Jakarta, serta jangan lupa download aplikasi RRI Play Go di Google Play Store dan juga App Store. Anda bisa mendengarkan kapanpun dimanapun.